Tapi serius ya, segitunya nelayan sampai akhirnya ngebelain Aruna karena ngerasain benefit-benefitnya berarti ya gitu. Oh wow. Aruna ngapain aja sih? Cuman jualan ikannya doang kok sampai nelayan yang mau ngebelain gitu? Kalau kita sih nggak cuma ngejualin ikan, jadi memang di Aruna sendiri kami ada komunitas nelayan. Jadi di komunitas nelayan ini nelayan Aruna itu bergabung, kami ajarkan banyak hal, mulai dari cara menangkap ikan. Banyak nelayan yang tahu cara nangkap ikan tapi nggak tahu ikan apa yang harus ditangkap. Jadi kami ajarkan itu. Yang kedua, banyak istri nelayan itu nggak punya kerjaan. Jadi kami itu karena ikannya standarnya harus standar ekspor, itu kami harus bikin kualitas ikannya bagus. Dan kami hire istri-istri mereka untuk kerja di kita. Jadi istri-istrinya ikut kerja di kita, dapat pemasukan juga buat keluarganya. Nah, permasalahan berikutnya adalah nelayan nggak ngerti teknologi, itu PR juga. Mereka cuma ngertinya handphone yang biasa, handphone feature phone. Nah, yang ngerti teknologi itu adalah anak-anaknya nelayan. Jadi banyak anak-anak nelayan itu yang pinter banget pakai teknologi, itu yang kami ajarkan mereka aja. Mereka main TikTok aja jago gitu kan. Jadi kami, ya udah kamu pasti bisa pakai aplikasi. Masanya memang TikTok. Iya, kamu pakai aplikasi ini. Jadi akhirnya itu kami memberdayakan seluruh masyarakat pesisir karena memang misi kami itu bukan cuma nelayan, tapi gimana kehidupan di desa pesisir ini bisa sejahtera gitu. Oke, boleh kasih dulu gak buat Aruna? Sedih loh itu, maksudnya lumayan. Gue bingung mau nanya tukang apa nih. Tapi kalau misalnya di tukang tuh gue gak kebayang maksudnya tukang kan sebenarnya emang pure ngasih market ke teman-teman konstruksi gitu kan gitu. Sebenarnya ada tantangan terbesarnya apa sih gitu? Selama 4 tahun berjalan ini tantangan terbesarnya itu di mana sih? Tantangan terbesarnya itu di trustnya customer ke tukang.com. Trustnya ya jadi mulai tadinya cuma ada bintang, habis itu sekarang udah ada ratingnya, jadi bronze, silver, gold, crown, ace, enggak lah itu PUBG kan. Itu kayak MLM gitu kayak? Itu PUBG. Tapi emang dari inspirasi dari situ, dari bronze, dari silver, habis itu gold, terus ada lagi komen-komen 10 komen terakhir, itu yang bikin mereka bikin customer kita percaya gitu karena selain seragam sebenarnya kan gini, kalau tukang yang pakai kutang sama tukang pakai seragam kita masuk ke kamar lebih percaya mana? Itu bangun kepercayaan itu yang agak sulit sebenarnya. Dan juga kepercayaan dirinya mitra kita. Kepercayaan dirinya mitra. Kenapa tuh? Karena kalau mitra yang tukang AC, ojek udah biasa ketemu customer, Pak. Kalau mitra tukang, dia biasa cuma ngomong sama mandor. Siapa yang bawa dia ke Jakarta, dia akan ngomong sama ini dan bahasa daerahnya. Dia nggak biasa ngomong sama customer kan. Itu kita training, memang ada human development-nya juga gitu. Ya itu sih kurang lebih tantangannya. Ngedevelop people lebih susah daripada ngedevelop IT-nya. Oh, jadi emang tugas si mitra, kan tadi ada service, mitra servisnya ini yang jadi lebih, timnya ada berapa sih sekarang tukang? Kalau boleh tahu? Enggak, belum banyak sih, di bawah 30 lah. Terus ngurusin mitra 2.000 sebanyak? Dan customer 100.000. Wow. Kalau Aruna berapa? Aku penasaran bisnis jadinya, hehe. Kalau apanya nih? Timnya ada berapa sih sekarang? Kalau timnya sekarang sekitar 80-an, tersebar dari seluruh pulau-pulau. Jadi di tiap daerah itu ada tim-tim juga. Kalau nelayannya ada sekitar 5.000 sekarang. Wow, oke. Keren ya? Enggak, nanyanya ke Ica nanti gue. Iya. Tapi jadi penasaran lagi ke si Pak, aku nanya lagi, jangan nangis lagi nih. Gimana nih? Nanya yang senang ya. Sekarang kan kata Pak Mul tadi Senin sampai Jumat kerja nih kan, weekdays tuh. Weekendnya tuh berkomunitas gitu kan. Sekarang ada di komunitas apa aja sih Pak? Banyak saya komunitas. Kebetulan saya di komunitas GoPay. Nah, terus komunitas saya sendiri DOI. Nah, Driver Ori Indonesia ini tersebar di 16 kota yang ada Gojeknya. Ngapain tuh Pak? 16 kota? Nah, kebetulan saya salah satu pendirinya DOI. Jadi Bentar, Bapak founder berarti ya? Founder semua. Yes. Saya founder komunitas. Jadi di DOI ini kebetulan bahwasanya
kami ini driver ori Indonesia benar-benar ngikutin SOP-nya Gojek. Tidak ada yang lagi suka marak di sosial media yang pakai tuyul lah, apalah itu. Kebetulan kami ini mengikuti SOP-nya Gojek. Itu aplikasi tambahan yang kayak fake GPS itu, geng. Jadi tiba-tiba udah di mana dapat duit Iya, gitu. itu salah satu juga yang merugikan customer. Ya kan, orang naruhnya tuyulnya di sini padahal orangnya mau di mana, customer udah nungguin baik. Ya kan begitu. Nah, makanya terinspirasi dari fake GPS, maka terbentuklah komunitas kami itu yang namanya DOI, Driver Ori Indonesia. Sampai saat ini baru ada di 16 kota yang ada Gojeknya. Gojek kan ada di 30 hampir 100 kota. Oke. Kita baru ada 16-an. Bener nggak tuh, Cak? 100 ya, Cak? Bener, ya ada orang Gojeknya kan bisa ditanya gitu. Dan Gojek kalau nggak salah ada Gojek ini di Indonesia mungkin ada sekitar 2.500.000. Wow, oke. Untuk Jabodetabek 700.000-an. Itu. Wow, terus abis itu Doi yang GoPay, terus macam-macam. Kok sibuk banget itu loh Pak ngerjain? Maksudnya kalau misalnya yang sosial oke lah. Tapi kayak kenapa jadi ngurusin Doi? Itu kan jadi ngerepotin driver-driver lain tuh Pak. Justru Doi ini tidak pernah merepotkan siapa-siapa. Kita welcome, mereka pengen gabung. Kebetulan Doi juga ada IG-nya. Oh, oke. Nah, Ini itu IG-nya apa tuh Pak Doi? apa ya Doi juga. Nanti kita cariin deh IG-nya. Kebetulan di follow ya. Iya. Jadi teman-teman dari daerah ini yang sepaham dan dengan kita, mereka rata-rata langsung ngejaprik dengan saya, Pak. Kami dari kota Makassar pengen gabung di DOI, ayo kita sebarkan virus-virus DOI di seluruh Nusantara. Kami kepengen apa? Bahwasanya kami pengen mencari nafkah ini secara halal, tidak harus mengakali aplikasi lah, mengakali sistem yang wajar-wajar saja. Toh mereka yang nakal-nakal akhirnya kan akan tertangkap juga dari pihak berwajib. Intinya saya penyeruan itu biar teman-teman ini semua merasa nyaman nyari orderan, dan biar bahwasanya kita punya ilmu sedikit, kita punya pengalaman sedikit, kita tularkan ke teman-teman yang lain. Karena makanya saya bilang saya ngebit, kalau di Gojek itu bahasanya ngebit, nyari orderan tuh ngebit. Saya ngebit dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya buat berkomunitas. Karena apa? Saya juga pengen ada manfaat buat masyarakat luas. Itu. Cool. Mau ke Mbak Utari nih. Mbak, next big thing Aruna mau ngapain nih? Jadi untuk kedepannya memang kita masih banyak banget Mas. Daerah pesisir di Indonesia itu ada 10.000 desa. 10.000 desa, Aruna itu baru beberapa puluh. Jadi wah, 10.000 desa. 10.000 desa pesisir di Indonesia karena emang luas Indonesia Garis kan, pantainya gede kan? garis pantainya panjang. besar sekali, panjang. Jadi memang tugas kita adalah memperbanyak lagi nelayan-nelayan untuk bisa gabung sama Aruna, dengan tujuannya ya mereka bisa jadi lebih sejahtera hidupnya, desanya juga bisa jadi lebih maju. Jadi gitu. Mimpinya buat nelayan tuh apa sih sebenarnya Mbak? Mimpinya buat nelayan itu sesimpel mereka udah banyak nelayan itu cuma mikirin hari ini saya pergi melaut mempertaruhkan nyawa ya, karena banyak yang bilang nelayan itu pokoknya kalau udah pergi melaut dia udah siap maut lah, siap apapun. Kita kan nggak pernah tahu di laut apa, ada ombak, ada tsunami, ada apa gitu. Jadi ada anaconda. Jadi emang dengan nelayan pergi begitu mereka cuma mikirin besok bisa makan nggak. Kami nggak mau nelayan seperti itu lagi. Jadi kita maunya dengan nelayan gabung jadi Aruna, mereka udah tahu masa depan mereka seperti apa, anak mereka bakal jadi gimana. Jadi pengen ngerubah mindset itu sih, bukan pergi ngelaut cuma buat makan hari ini, nangkap ikan makan, besok ngelaut lagi cuma gitu-gitu aja gitu. Itu yang kita pengen lakuin buat nelayan-nelayan Aruna gitu. Gitu sih. Sama satu lagi kita punya mimpi untuk ini boleh nyebut merek lain boleh, sih, gak nanti apa-apa. ditit aja. Jadi kalau Nggak apa-apa. jadi kita selalu ngelihat tiap negara itu Mas, mereka itu punya
kekuatannya masing-masing. Kayak kita lihat Cina ya, Cina itu negara manufacturing kan, jadi semua produk tuh made in China ini kayak made in China juga. Jadi semua produk tuh made in China karena memang mereka kuat banget di manufaktur gitu. Dan ada perusahaan global yang lahir di sana namanya Alibaba mungkin kalau pernah dengar. Terus Thailand itu kan negara pariwisata ya, di sana terkenal lah pariwisatanya banyak cewek cowok gitu. Ada juga tempat-tempat wisata menarik gitu. Makanannya juga menarik dan salah satu perusahaan juga yang saya kenal lahir dari sana yang membawa keunggulan negaranya itu adalah Agoda. Jadi Agoda kan lahir dari Thailand. Nah, yang Aruna pengen lakukan di masa depan adalah kita percaya Indonesia itu negara maritim, potensi ikannya besar, jadi Aruna itu ingin jadi perusahaan global yang memperkenalkan nih keunggulan kemaritiman Indonesia ke dunia gitu. Wow. Jadi itu sih misi ke depannya. Boleh loh ditepuk tanganin tuh, keren loh. Tukang gimana tukang? Gak usah ditanya lah. Lah kenapa? Bercanda. Gimana jadi maksudnya next big thing-nya tukang tuh apa sekarang? Next apa? Next big thing-nya. Big thing-nya ya sebenarnya nggak jauh sih. Saya punya uang dari dulu sampai sekarang tuh gara-gara tukang intinya. Kan dari company konstruksi, kalau nggak ada tukangnya masa saya nge-plaster sendiri, ngecat sendiri kan nggak mungkin. Jadi kita udah dapat banyak dari para pekerja konstruksi, ya kita harus giving back lah ke mereka. Jadi gimana caranya si pekerja-pekerja konstruksi ini naik kelas. Karena naik kelas. Okay. Dan pekerja konstruksi yang di luar negeri kayak di Amerika, di New Zealand itu kan lebih mahal daripada gaji karyawan sebenarnya. Per jam kalau kita magang nih di McDonald atau di KFC itu 14 sampai $16, maksimal $20. Kalau tukang itu per jam. Kalau tukang di luar negeri paling dikit $60 sampai $100. Karena skilled worker jatuhnya. Iya betul, sama itu kurang lebih sama kayak orang yang buat pastry, terus cook, tukang masak itu sama harganya, bahkan ada yang lebih mahal. Nah kita maunya sih ke situ, jadi mulai sedikit-sedikit tarifnya kita sesuaikan lebih baik, layanannya lebih baik, udah gitu cara kerjanya, metode kerjanya juga lebih baik, gitu, cara berpakaian semua deh pokoknya. Wow. Gitu, jadi ya maunya ya tukang itu, jadi saya nggak mau anak-anak sekarang kalau ngeliat tukang, wah bapak lo apa tukang, tapi kalau tukang di kita 1 tahun 700 sampai 1 miliar omsetnya. Gimana? Daftarnya di mana Pak? Capek gue. Jadi itu nggak semuanya kan, ada yang rajin, ada yang, kita bagi 3, ada yang kelas tukang, ada yang kelas spesialis, ada yang kelas kontraktor. Kalau tukang tuh yang tukang cat, tukang plaster, batu keramik. Kalau spesialis nih dia khusus welding, ngelas, kaca, terus ya ngecat aja, dia yang lain dia nggak bisa. Terus ada kelas kontraktor. Nah dari tukang bisa jadi spesialis, dia bisa jadi kontraktor. Yang udah jadi kontraktor 2019 kemarin ya kurang lebih 800-an lah dia omsetnya. Nah yang kayak gitu-gitu kita mau, yang tadinya motor 1 butut jadi motor 2, punya mobil kan lumayan Pak. Walaupun bukan mobil baru ya gitu. I see. Wah gimana ya, nih? Gojek 001 daftarnya ke tukang gimana nih? Pak. Kemarin ada ganti kran 3 menit 200.000 loh Pak. Sekali jalan. Lu liatin sama orang Gojeknya tuh, hati-hati loh abis ini. Wow, GoFix kan udah tutup. Wow, gimana ya? Gue nanti dieditnya nggak? Udah lah ya. Enggak, beda market. Oke, anyway, pindah ke Pak Mul nih. Enggak di interview Pak, ditanya yang lain ini gitu. Tadi sih sebenarnya ini pertanyaan yang udah gue tanya di sana sih tadi di ruang tunggu. Kalau Pak Mul nih kan udah 10 tahun nih bareng sama Gojek. Jadi CEO-nya, jadi bosnya Gojek gitu selama 1 hari itu. Ngapain tuh Pak? Hati-hati tuh, liatin tuh. Tapi ngapain nih Pak kalau misalnya sehari gitu jadi bos Gojek mau ngapain? Mungkin saya mau pesen makanan yang saya belum pernah makan, ya kan. Terkadang kan kita nganter GoFood tuh, ya kan kena aromanya doang. Oh iya ya. Bikin perut keroncongan ya kan. Nah itu kalau saya jadi CEO-nya Gojek sehari, itu makanan yang bikin penasaran saya mau pesen semua. Yang aneh-aneh namanya itu ya Pak? Iya. Nah kan udah gitu saya bikin orderan itu hari customer semua se-Indonesia digratisin. Loh kok customernya Pak? Ya iyalah, biar orderan tuh semua kan kalau gratis kan customer maunya pasti rame yang order. Nah
sejahtera ke drivernya kan, Wah. ke mitranya kan. Ya kan orderan banyak, pasti mitranya yang bawain. Kalau satu hari digratisin buat customer. Masih mikirin mitra loh Bapak ya, udah jadi bos juga. Lah, Gojek harus menghargai mitranya. Tanpa mitra, Gojek tidak akan berjalan sampai sekarang. Setuju. Ya kan? Intinya mitra dengan aplikator itu harus sejalan, seirama. Kayak orang berpacaran kan kemana-mana berdua, kan begitu. Jadi Gojek pun harus begitu. Jadi jangan suka menyakiti hati mitranya. Pesan sponsor. 10 tahun ini saya juga bersyukur bahwasanya saya masih diberi kesehatan, saya masih bisa nge-beat sampai saat ini, dan alhamdulillah Gojek juga peduli ke mitranya, dalam artian banyak program-program swadaya yang Gojek berikan ke mitranya. Ya, ada KPR, kepemilikan rumah, terus asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Bentuk-bentuk kepedulian dari Gojek ke mitranya udah mulai membaik, bahwasanya istri driver juga dikaryakan untuk pelatihan GoFood. Jadi GoFood ini nggak hanya buat resto-resto yang udah punya nama, UMKM juga dilibatkan. Nah sekarang Gojek juga memikirkan istri mitra untuk diajarin masak, sama chef terkenal tuh yang sering nongol-nongol di TV tuh. Kemarin kita lihat aja itu bini kita lagi latihan tuh. Oh, cakep juga itu chefnya ya kan. Loh, fokusnya kemana? Ya, intinya bahwasanya di Gojek juga memperhatikan dan sudah mulai sampai ke istri mitra pun, sampai anak kita pun sama. Les bahasa Inggris kan kemarin? Kemarin anak kita ini les bahasa Inggris gratis. Coba kalau kita bayar udah berapa ratus ribu itu, ya kan? Les bahasa Inggris gratis. Boleh saya sebutin ya ininya? Oh, nggak apa-apa Pak. Dari Gramedia Foundation apa? Wah itu gratis. Anak kita diajarin bahasa Inggris. Wah, pulang dari les, bapaknya diajak ngomong. Ngomong apa lu tong gua katanya. Udah bisa Pak sekarang? Kagak. Jadi paling tidak suatu kebanggaan lah buat kami sebagai mitranya, bahwasanya Gojek juga nggak melupakan fungsinya, nggak hanya sebagai aplikator hanya mencari orderan, tapi memikirkan gimana kesejahteraan mitranya. Oke. Banyak program-program swadaya yang di Gojek. Ini nih, kan jadinya kita bisa ngeliat nih kalau dari teman-teman mitra tuh punya banyak ekspektasi ini ke bisnis platformnya gitu kan. Ngadepin problem, ngadepin ekspektasi segala macam. Gue mau nanya ke teman-teman foundernya kita nih. Sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatiin? Dari sekian banyak hal yang harus diperhatiin, yang paling utama bakal lo perhatiin tuh apa sih sebagai founder platform? Yang paling pertama, saya tadi setuju sama kata-kata Bapak yang bilang kalau mitra itu punya peran penting dari perusahaan. Jadi yang harus pertama diperhatiin itu adalah gimana kita bisa sama-sama jalan dulu. Jadi dari sisi semua stakeholder yang terlibat di dalam perusahaan itu penting banget, itu nomor satu. Jadi stakeholder dulu nomor satu, baru habis itu kita ngomongin yang lain-lain, baru ngomongin masalah bisnis, masalah pemasaran dan lain-lain. Jadi kalau di Aruna kita semua stakeholder itu nomor satu perannya yang penting, mulai dari sisi mitranya dan karyawan di dalamnya. Jadi kalau merekanya aja enggak, itu kita nggak bisa ngomongin konsumen, ngomongin lain-lain, itu nggak akan. Oke, kalau di tukang ada point of view yang berbeda nggak? Ya, customer is number one. Customer kita dua ya tadi. Karena dua itu ya? Iya, ada homeowner atau project owner, ada mitra. Itu customer kita juga, kita anggap sebagai customer. Oke. Ini daripada gua nanya-nanya sendiri nih, kita buka question and answer kali ya, Q&A, tanya-tanya gitu. Ada yang teman-teman punya pertanyaan nggak? Nggak ada nih. Oke, gimana Mbak? Makasih loh udah menyelamatkan. Makasih banget loh Mbak. Baik, nama saya Afifah. Saya tertarik sama Mbak Tari yang Aruna.
Dari Aruna sendiri itu ada kepanjangannya kah, apa gimana? Terus saya juga mau nanya nih Mbak, apakah Mbak juga ada, maksudnya bekerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah-daerah gitu? Gitu. Makasih Mbak. Bener kan? Bener ya? Pertanyaannya mudah gitu. Iya. Heeh. Jadi kalau nama Aruna itu, kalau nama PT kita itu PT Aruna Jaya Nuswantara. Aruna itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kita anaknya suka sejarah banget ya. Bahasa Sanskerta yang artinya matahari yang terbit di laut, dan salah satu nama dewa-dewa laut di mitologi lah ceritanya. Jaya itu artinya berjaya, Nuswantara kenapa bukan Nusantara tapi Nuswantara. Jadi Indonesia zaman dahulu kala ketika, jadi Indonesia itu dulu sangat berjaya di laut. Sangat berjaya di laut, nama Indonesia waktu itu adalah Nuswantara ketika sedang jaya-jayanya di laut. Jadi makanya Aruna Jaya Nuswantara gitu. Terus kalau tadi pertanyaan berikutnya soal kerjasama sama Dinas Perikanan, iya. Jadi memang biar bisa bertahan di daerah-daerah kita perlu endorsement dan dukungan, dan untungnya sih dinas-dinas perikanan di daerah itu juga mendukung kita, bahkan ngebantu, oh daerah sini lagi nih yang nelayannya perlu cepat-cepat dibantu sama Aruna gitu. Oh jadi sampai ada kerjasama intens sama pemerintahan setempat ya? Ada, jadi pusatnya dari kementeriannya dulu, jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terus habis itu ngasih terusan ke dinas-dinasnya. Jadi dari situ kita kerjasama sama dinas. Menjawab nggak Afifah? Sip. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak nih? Nggak nih? Nggak apa nih? Oh ya udah nggak apa kalau nggak ada pertanyaan. Gimana? Masa gue paksain kan ya? Oke, ya wes. Paling final question dari gue buat teman-teman bertiga sih. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman, ke teman-teman founder dulu deh. Ada nggak sih buat teman-teman yang emang mau bikin bisnis, bikin startup yang soalnya banyak kan yang bilang kayak gue mau bikin Gojeknya ini, Gojeknya itu gitu segala macam kan, mirip-mirip kan sebenarnya kan. Kalian ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur ini nggak sih? Oke. Ini nggak ada yang mau nanya lagi, kita bawa merchandise lah buat yang mau nanya. Keluar tim terakhir, iya. Ya, Apaan panitia tiba-tiba nanya? Nggak apa-apa sih kalau panitia mau nanya. Tapi pesan-pesan dulu ya. Oh, Jadi iya. pesan-pesannya untuk teman-teman yang mau bisnis itu nggak mudah. Banyak orang sekarang yang begitu, jujur Gojek itu pasti menjadi salah satu motivator dari semua orang yang ingin membuat startup dan platform di seluruh Indonesia karena first mover kan. Jadi pasti banyak nih orang yang bilang saya pengen bikin Gojeknya ini, bikin Gojeknya itu, atau saya pengen bikin startup ini, startup itu, pengen usaha ini dan usaha itu. Tapi yang paling penting dari bisnis adalah rasa determinasi, tidak mudah menyerah, dan emang konsisten gitu. Kalau misalnya kita niat bisnisnya, saya selalu bilang sama orang yang cerita saya pengen jadi bisnis, saya selalu tanya niat kamu udah 100% belum? Kalau belum 100% masih 98 atau 99,5 mundur, gak usah. Karena kalau misalnya kita mau start bisnis itu harus 100%. Determinasi, misalnya tadi Bapak cerita diganggu sama ojek pangkalan atau Aruna diusir dari desa. Kalau kita nggak punya determinasi yang kuat, kita bakal cepat nyerah. Jadi kalau kita nggak konsisten, nggak punya determinasi yang tinggi, itu aja sih yang dibutuhin. Kalau misalnya gagal itu, semua orang yang ngelakuin bisnis pasti akan ada gagalnya. Jadi kalau kalian bilang saya mau bisnis untuk berhasil, wah nggak usah. Kita bisnis itu untuk gagal belajar baru berhasil gitu. Oke. Ini sebelum lanjut ke Aziz, ada yang mau nanya nggak? Udah ada sogokan tuh? Nggak? Ya nggak apa-apa sih buat gua berarti sogokannya. Aziz gimana? Nanti minta ya. Oh ya tadi Kak, udah lupa kan gara-gara ngeliat itu tuh. Yang tadi saya setuju banget ada determinasi, terus yang mau jadi pebisnis itu adalah kan bisnis itu pengusaha ya. Jadi kita kerjaan usaha aja, jangan harap berhasilnya dulu. Kalau usahanya keras ya insya Allah lah berhasil. Itu masih insya Allah ya kalau Allah mengizinkan. Kalau enggak ya udah mulai lagi, jatuh bangun lagi begitu. Yang penting jangan nyerah kalau udah mau ya. Berarti kan tadi udah punya keinginan 100% gitu. Terus tadi ada satu lagi cuman lupa. Gak apa-apa sih. Ya oke, oh ini kalau mau bisnis apa yang udah kita senengin, udah jadi passion kita dan udah udah jadi kebiasaan yang kita lakukan gitu. Misalnya
anak-anak sekarang kan Instagram, TikTok, sekarang itu jadi bisnismen loh. Iya, iya. Ya kan, YouTuber. Saya juga punya YouTube gitu. Iya, boleh. Serius, Oke. jangan lupa subscribe guys. Ya. Jadi bukan berarti lu kalau zaman dulu ya, kita mau bikin bisnis ada pabriknya, ada distributornya, ada konsumennya. Sekarang udah kepecah 3. Produsennya sendiri kolaborasi dengan distributor. Distributor sendiri kolaborasi dengan retailer. Sekarang retailer ini juga udah dipecah-pecah sendiri. Retailer yang ke B2B, ke B2C. Distributor ada yang ke dalam negeri, ada yang ke kampung, ada yang ke luar negeri. Produsen juga yang tadinya rakit motor, ini ada pabrik bannya sendiri, ada pabrik velgnya sendiri. Jadi sebenarnya turunannya itu banyak. Jadi jangan mimpinya boleh besar, tapi apa yang kita bisa lakuin sekarang dan lakukan sekarang gitu. Itu kurang lebih, Bos. Dia kayak mau ngasih petuah lanjutan gitu loh soalnya. Penasaran aja. Iya kan. Nah ini mau ke Pak Mul nih. Pak, kan Bapak 10 tahun kerja dari Opang jadi Gojek driver gitu. Terus rajin berkomunitas juga, ngasih dampak kanan kiri, nggak nyerah, bisa biayain anak sampai sekolah, segala macam. Pesan-pesan buat kita yang masih muda-muda ini nih, oh ya anak milenial nih Pak, apa-apa males gitu kan. Nggak semua sih, nggak semua. Cuman kayak pengennya cepet gitu. Maksud gue ada nggak sih Pak petuah-petuah buat kami-kami yang masih mau mulai nih, kita mau mulai dari mana ya gitu. Jadi saya sih hanya berpesan singkat bahwasanya apa yang Anda yakini itu terbaik, jalani. Apa yang Anda akan lakukan menurut keyakinan Anda itu benar, lakukan. Semua pekerjaan tidak ada yang buruk. Semua pekerjaan pasti bermanfaat buat orang lain selama itu benar. Jadi tekuni apa yang menjadi pekerjaan kita, dan bahwasanya kita bekerja jangan anggap istilahnya kita bekerja setiap bulan terima gaji. Kalau saya punya prinsip, saya bekerja sama juga pengabdian. Jadi pekerjaan saya ini sebuah pengabdian saya. Segala sesuatu kalau kita sudah niatkan dalam hati, insya Allah itu akan langgeng selamanya. Jadi buat adik-adik bahwasanya kalaupun nanti bekerja di suatu perusahaan, niatkan dengan tulus bahwasanya saya kerja ini sebuah pengabdian. Saya yakin akan enjoy Anda menjalaninya. Udah kasih tangan dulu buat ketiga speaker kita.